Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-41 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani firman-Nya dalam hidup kita agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat teks di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dan ayat ini seringkali menjadi poster bagi kita yang mungkin sedang merasa lelah atau jenuh dalam melayani maupun menjalani kehidupan iman kita dalam Kristus. Tema renungan kita pagi ini adalah jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, kita akan baca ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, dasar kepercayaan kita adalah kebangkitan Kristus. Itu sebabnya kata karena itu di awal ayat ini merujuk pada seluruh pembahasan di pasal 15 tentang kebangkitan Kristus. Paulus ingin menekankan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Namun karena Kristus sudah bangkit dan mengalahkan maut, maka setiap detik yang kita habiskan untuk Tuhan, bersama Tuhan, memiliki nilai kekekalan. Puji Tuhan, kita tidak sedang melayani Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali mencoba menggoyang iman kita melalui tantangan ekonomi, masalah keluarga, atau kelelahan fisik kita. Itulah sebabnya kata berdiri teguh, kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Hidup dan menghidupkan firman dalam hidup ini. Antara lain, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Memiliki standar yang terbaik dan dalam kebenaran. Tidak ada unsur motivasi yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kemudian jangan goyah. Tidak mudah dipengaruhi oleh situasi yang berubah-ubah atau perasaan yang naik turun. Dalam persekutuan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, agar akar iman kita tidak tercerabut saat badai datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa lelah karena kita mengukur keberhasilan dengan standar dunia melalui angka, pujian, atau materi. Namun di hadapan Tuhan, standar yang digunakan adalah kesetiaan. Puji Tuhan. Walaupun doa yang sepertinya belum dijawab tidak sia-sia, atau pelayanan yang tidak dilihat orang tidak sia-sia. Kebaikan yang dibalas dengan kejahatan juga tidak sia-sia.
Tuhan mencatat setiap tetes keringat dan ketulusan hati kita. Kata jerih payah dalam bahasa Yunani diartikan kopos, merujuk pada kerja keras sampai titik lelah. Tuhan menghargai proses tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, persekutuan dengan Tuhan bukan sekedar rutinitas agama, melainkan investasi kekekalan. Puji Tuhan. Ketika kita merasa lelah, ingatlah bahwa upah kita bukan hanya apa yang kita terima di dunia, melainkan perkenanan Tuhan yang jauh lebih berharga. Tetaplah giat, karena tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memberkati hasil kesetiaan kita. Puji Tuhan, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami kembali, memberikan kami kekuatan baru dalam kasih, iman, dan pengharapan kami, bahwa sungguh tidak akan pernah sia-sia apapun yang kami buat dalam dunia ini untuk Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan terus mampukan kami menjalani, menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan yang terluka, membangkitkan semangat yang pudar. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, memampukan kami menjalani firman-Mu dalam hidup kami. Tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik itu ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran Anda. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha
dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.